Coba jawab pertanyaanku ini. Mana yang lebih besar antara kapasitas penyimpanan otak manusia dengan kapasitas penyimpanan HP kalian? Jawaban yang benar adalah lebih besar kapasitas penyimpanan otak manusia. Wow. Karena ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa otak manusia ini memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 1 juta GB. 1 juta GB. Sedangkan HP kalian tuh kan paling cuman mentok-mentok tuh 512 GB. Jadi besar kapasitas otak manusia. Tapi walaupun begitu, cara kerja otak manusia dengan otak komputer, dengan memori itu berbeda. Kalau memori HP, begitu dia diberikan suatu data, suatu informasi, dia itu lebih pintar, lebih bisa langsung menerima dan bisa menyimpannya. Sedangkan otak manusia itu tuh berbeda. Dia tuh nggak bisa langsung menerima informasi, langsung dia ingat tuh nggak bisa. Ada prosesnya. Dalam video ini coba saya jelaskan 3 tahapan manusia sehingga dia bisa mengingat ilmu atau informasi yang dia pelajari. Tahap pertama, manusia mendapatkan informasi atau data itu melalui panca indera, yaitu dari mata ataupun telinga ataupun ini menyentuh sesuatu. Kalau dari mata, kalian bisa dengan melihat video, yaitu berarti kalian memasukkan informasi lewat video, atau membaca teks, membaca buku, itu kalian juga mendapatkan informasi. Atau mendengar, kalian mendengarkan suatu nasihat, suatu wejangan, atau mendengarkan podcast. Nah, itu proses menerima informasinya manusia. Lalu setelah manusia mendapatkan informasi dari panca indera tadi, dikirim ke memori jangka pendek. Dan memori jangka pendek ini kapasitasnya itu terbatas, ruangnya itu terbatas. Seperti halnya diibaratkan itu papan tulis. Papan tulis, kalian tahu kan papan tulis? Papan tulis kan hanya sekedar sebuah persegi panjang yang bisa kita tuliskan sekali. Dan nantinya kalau sudah penuh, tapi kita ingin memasukkan informasi lagi, kita ingin menulis lagi, kita harus menghapusnya, kita harus menghilangkan data atau tulisan yang awal tadi. Sama dengan otak manusia. Kalau informasi itu masih di memori jangka pendek, ini nanti rawan hilang, rawan lupa gitu. Karena nanti akan disusul dengan informasi baru yang ingin menepati memori jangka pendek ini juga. Makanya masuk ke tahap ketiga, yaitu dari memori jangka pendek, informasi ini dipindahkan ke memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang inilah yang tidak terbatas, yang tadi dikatakan tuh 1 juta GB, 1 juta GB. Memori jangka panjang ini ibarat perpustakaan, ibarat lemari yang sangat besar yang bisa menampung banyak buku, banyak data di dalam situ. Tapi tidak semua informasi yang sudah ada di memori jangka pendek itu dipindahkan ke memori jangka panjang. Jadi ada filternya, dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang itu ada filternya. Hanya informasi-informasi atau ilmu-ilmu yang penting-penting saja yang akan dimasukkan ke memori jangka panjang ini. Yang memilah siapa? Yang memilah ya otak kita itu sendiri. Jadi kuncinya
otak kita itu harus tahu kalau informasi atau ilmu ini itu penting, sehingga harus dimasukkan ke memori jangka panjang. Lalu bagaimana cara memberitahu ke otak bahwa informasi ini itu penting dan harus dipindahkan ke memori jangka panjang? Ada profesor yang menjelaskan caranya itu ada dua. Yang pertama dengan pengulangan, repetisi. Jadi informasi yang sudah kita dapat, ilmu yang sudah kita dapat, kita ulang-ulangi terus. Tidak hanya cukup belajar sekali lalu tidak mempelajarinya lagi, itu nggak bakal masuk ke jangka panjang. Tapi informasi yang sudah kita pelajari, besoknya kita pelajari lagi, kita ulang-ulang lagi, nah itu nantinya otak itu akan tahu bahwa informasi ini itu penting dan harus dimasukkan ke memori jangka panjang. Yang kedua dengan elaborasi. Dia mengatakan elaborasi. Elaborasi itu apa sih? Elaborasi itu menjelaskan dengan rinci dan jelas. Ya, tadi kita dapat informasi, lalu kita jelaskan lagi dengan lebih detail, lebih jelas, lebih rinci, sehingga orang lain itu bisa lebih mudah memahami apa yang kita jelaskan tadi. Nah, caranya itu bisa kita dengan menulis yang kita pelajari tadi, kita tuliskan lagi dengan rinci, dengan lebih jelas, dengan lebih banyak, atau dengan menjelaskannya kepada orang lain. Contohnya seperti ini, seperti yang saya lakukan ini. Ini kan saya menjelaskan sesuatu yang sudah ada dalam pikiran saya, lalu saya elaborasikan, saya jelaskan kepada kalian. Nah ini dengan cara seperti ini seharusnya itu membuat otak kita lebih mengingat. Otak kita itu akan tahu bahwa informasi ini penting dan dipindahkan ke memori jangka panjang. Dan itulah mengapa aku membuat video ini. Jadi adanya aku membuat video ini itu tujuannya supaya aku bisa lebih mengingat apa yang sudah aku pelajari. Termasuk tadi konsep memori jangka pendek, memori jangka panjang. Ini kan sudah aku pelajari. Nah, agar aku bisa lebih ingat, aku mengelaborasikan, yaitu dengan cara aku tulis dulu, lalu aku sampaikan kepada kalian. Dan nantinya di hari-hari berikutnya akan ada lebih banyak video-video seperti ini. Video aku menjelaskan suatu konsep atau apapun itu, yang tujuannya agar aku bisa lebih mengingat ilmu yang ku pelajari. Jadi tunggu saja video-video selanjutnya. Oh ya, kalau kalian punya kritik dan saran, atau mungkin malah mubeng ku jelasin seperti ini, nggak paham, nggak bisa kalian komen atau tanyakan. Atau kalian malah yang lebih paham dengan apa yang ku sampaikan tadi, bisa juga kalian ceritakan ke saya di kolom komentar. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.